Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my dear students, how are you doing? Hopefully you all doing well in this pandemic issue COVID-19. Stay safe, stay healthy at your home guys. If you don't have an urgent matter, you don't need to go out guys, just stay at home. So guys, I'm Jauhkanti Mardiana. I'm a student of Muhammadiyah University of Malang, and I'm doing internship at your school at Junior High School 7 Malang. So guys, you in 8th grade, I'm gonna be your teacher. So today we're gonna learn about stating capability or can. Before we going to learn about that, better we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's get started. Oke guys, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian tujuan dari pembelajaran kita hari ini apa sih gitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan atau kemauan melakukan suatu tindakan serta menanggapinya. Yang kedua, Ibu ingin kalian dapat menyusun teks interaksi lisan maupun tulis yang sangat sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan atau kemauan melakukan suatu tindakan dan menanggapinya. Oke, so ini adalah materi kita. Kita masuk ke materi dan penjelasan yang pertama, yaitu tentang definition of can atau definisi dari can. Dalam bahasa Indonesia, can artinya adalah dapat atau bisa. Can also has the meaning as the ability or capability to do something. Jadi can di sini juga mempunyai arti sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu. Oke, the formula. The formula di sini artinya adalah rumus. Jadi bukan hanya soal matematika aja yang punya rumus ya, bahasa Inggris juga punya rumus. Jadi untuk stating capability itu ada rumusnya. Yang pertama harus ada subject. Subjek di sini kalian udah tahu kan ya, ada I, ada you, ada they, ada we, ada he, ada she, ada it. Jadi setelah subjek itu ada can. Setelah can ada verb one. Jadi untuk membuat kalimat stating capability itu harus subjeknya dulu, baru ada can, baru ada verb one atau kata kerja bentuk pertama. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Ini adalah the form atau bentuk-bentuknya. Jadi untuk stating capability itu ada bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah positif. Bentuk positifnya, ada bentuk negatifnya, ada interrogatifnya. Positifnya yang pertama yaitu sama kayak penjelasan Ibu sebelumnya tadi. Yang pertama adalah subject. Ada subject, ada can, ada verb one atau kata kerja bentuk pertama. Nah, contohnya di sini adalah you can speak English. Jadi subjeknya yaitu you, lalu can adalah can itself, lalu speak adalah kata kerja bentuk pertamanya, English adalah tambahan supaya kalimatnya lebih sempurna gitu. Jadi you can speak English, itu bentuk positifnya. Yang kedua adalah bentuk negatif. Di sini bentuk negatif dari stating capability ini dari can itu sendiri adalah cannot. Jadi setelah subject itu cannot. Cannot adalah bentuk negatif dari can. Can plus not, jadi cannot. Nah, contohnya adalah you cannot speak English. You adalah sebagai subjek, cannot adalah bentuk negatif dari can, dan speak adalah kata kerja bentuk pertama.
Lalu yang ketiga adalah interrogative. Interrogative artinya adalah kata tanya. Nah, beda sama negatif sama positif. Kalau kata tanya didahului dulu dengan can, baru subjek. Kalau negatif sama positifnya kan subjek dulu baru can. Tapi kalau di interrogative itu can dulu baru subjek. Jadi ini seperti contoh ya, can you speak English? Jadi can dulu, baru you sebagai subjek, baru speak adalah kata kerja bentuk pertama. Gitu. Nah, di interrogative ini juga ada dua macam jawaban. Jadi kalau ya saya bisa atau tidak, saya tidak bisa. Nah, itu kemungkinan jawabannya ya. Jadi can you speak English? Nah, itu ada contoh jawabannya. Kalau emang bisa, jawabannya yes, I can. Kalau kalian can you speak English? Jawaban kalian tidak, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Jawabannya adalah no, I cannot. Jadi cannot adalah bentuk negatif dari can tadi. Seperti itu ya. Oke. Yang ketiga adalah how do we use can? Jadi bagaimana kita menggunakan can? Yang pertama adalah expressing ability atau capability to do something. Jadi showing capability kita, menunjukkan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya adalah I can play volleyball very well. Saya dapat bermain bola voli dengan sangat baik. Nah, I di sini sebagai subjek, can adalah can itu sendiri, play adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi ini kalimatnya positif ya, karena nggak ada not-nya. Jadi kalau kalian mau menggantinya dengan negatif, gampang, tinggal tambahin not. Jadi I cannot play volleyball very well. Itu. Nah, yang kedua adalah expressing permission. Jadi meminta izin. Nah, contohnya adalah can I borrow your pencil? Karena ini interrogatif atau kalimat tanya, jadi can-nya dulu, baru subjek, baru verb one. Lalu kalau untuk kalimat interrogatif itu kan ada dua macam jawaban ya, iya sama enggak. Nah, kalau contoh di sini, can I borrow your pencil? Jawabannya kalau ya boleh ya yes you can. Kalau enggak, kamu nggak boleh, no you cannot. Yang ketiga adalah request something, yaitu meminta sesuatu atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah can you close the window please? Karena ini juga termasuk interrogatif, kalimat tanya, jadi can-nya dulu, baru subjeknya yaitu you, lalu close adalah kata kerja bentuk pertama. Ini juga sama, karena ini interrogatif, jadi ada dua macam jawaban. Iya sama enggak. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Ibu kasih 5 contoh dari can dan cannot. Jadi, another example of can and cannot. Ibu kasih 5 contoh kalimat yang berhubungan dengan can sama cannot ya. Yang pertama adalah my sister can play the piano. Jadi my sister ini adalah sebagai subjek, can itu sendiri, lalu play adalah verb one. Dan di sini adalah bentuk kalimatnya kalimat positif ya, karena kan nggak ada not-nya. Lalu sebelum can itu ada subjek. Jadi kalimat ini adalah kalimat positif. Yang kedua adalah Lovie cannot read the novel. Lovie adalah sebagai subjek, cannot adalah bentuk negatif dari can. Jangan lupa ya. Lalu read adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi di sini kalimatnya nomor 2 ini adalah kalimat negatif karena ada cannot. Bentuk negatif dari can. Oke. Yang ketiga. Ini adalah interrogatif kalimatannya ya. Berarti can Lukman play soccer? Jadi
can-nya dulu karena interrogative, jadi can dulu ya, baru subject. Can, Lukman sebagai subjek, play adalah verb 1, soccer sebagai tambahan aja. Yang keempat, can you write the descriptive text? Karena ini interrogative, jadi can dulu, baru baru subjek, baru verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Gitu. Yang kelima, cannot you play the guitar? Karena ini interrogative, jadi cannot dulu, baru you sebagai subjek, baru play sebagai kata kerja bentuk pertama. Seperti itu. Oke guys, materi hari ini cukup sampai di sini aja, dan saya berharap kalian dapat menerima materi ini dengan baik. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke ibu langsung ya, karena ibu nanti akan memberikan soal di Google Classroom, dan kalian bisa jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di sana, ibu akan jawab. Dan ibu mohon kalau kalian nggak punya urusan yang penting, kalian tetap di rumah aja supaya sehat dan jauh dari virus. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.